Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya salam, aya tampak. Jawab salam teu kompak. Nu ngajawab salam didoakan amin. Sing ka Mekah amin. Di dieu aya ibu-ibu oh, calon ibu-ibu. Aya ibu-ibu teu ngajawab salam salakina sing kawin deui. Setuju Bapak? Ibu yang mual. Baik, ulang heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sadayana masuk surga amin. Tengah jawab salam masuk angin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi-islahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Rawahu al-Baihaqi. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil. Sebelumnya Adi mohon maaf, Adi terbiasa bahasa Sunda. Jadi Adi orang Jawa Barat tapi terbiasa Sunda. Mertua orang Lebak, Banten, Sunda. Istri Sunda tapi lagi-lagi terbiasa Sunda. Karena ayat cerita ini, hadirin hadirat, sebelum kita mulai dalam kajian kita tentang peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan di RT 24 RW 09 Kunir Simpang, Cipunagara, Subang. Ayat cerita juraganna orang Sunda, pembantuna orang Jawa. Di dia aya orang Jawa.
mana dia? Wah, seueur. Kalau saya tanya, cokot itu bahasa Sunda ya Pak ya? Indonesianya apa Pak kalau cokot? Ambil. Coba tanya orang Jawa, cokot artinya apa? Wah, beda. Atos bahasa Sundana naon? Hah? Sudah. Jawana keras. Kasutna orang Sunda, orang Jawa, majikan gak orang Sunda. Pembantuna orang Jawa. Di dia aya namina inem. Aya teu? Anem. Anem aya anem. Aya anem. Pembantuna anem, juraganna namina Aisyah. Di dia aya Aisyah. Nah, juraganna orang Sunda merintahkan kepada pembantuna, inem, anem apa inem? Anem, cokot emberna. Kalau orang Sunda maksudnya apa kira-kira perintahnya Pak? Ambil ember. Karena yang diperintahin orang Jawa, apa pahaman orang Jawa? Karena pembantu, akhirnya dia bilang apa? Kalau saya tidak kerjakan, saya dipecat. Akhirnya yang dilakukan apa? Digigit. Setelah digigit dia bilang, inem cokot emberna atos. Kalau Jawanya tadi atos apa atos? Sundana naon? Sudah ini berbeda Pak. Aisyah panggil deui. Inem cokot emberna atos. Dicari-cari, mana emberna teu aya. Oh, rupanya pas dilihat inem lagi gigit ember di kamar mandi. Betul apa tidak? Ini naon sebabnya? Perbedaan bahasa. Arti orang Jakarta biasa kalau taraje, kedengerannya kalau taraje di Sunda naon? Taraje apa? Iya, tangga, taraje. Karena terlalu cepat kedengarannya orang Jakarta entar. Beda. Ya, jadi sekali lagi abdi mohon maaf nih Kiai yang sama-sama kita muliakan Syekhul Kiram Bapak Kiai Haji Saifullah Hidayat selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam. Mata'anallahu bituli hayatihi wa umrihi, amin ya rabbal. Yang sama-sama kita muliakan Ketua KUA Kecamatan Sipunagara yang tukang ngawinin orang nih. Biasanya kalau KUA istrinya lebih dari satu nih. Ustaz Haji Alimuddin MSI. Dan yang sama-sama kita muliakan Ketua MUI Kecamatan Sipunagara Ustaz Haji Rahmat Soleh MPDI. Dan yang sama-sama kita muliakan Kepala Desa kita, Kepala Desa Simpan. Oh, Simpan, tulisannya salah nih Pak. Apa saya salah baca? Kepala Desa Simpan. Semoga kita doakan baik Kepala KUA, Ketua MUI, Kepala Desa semuanya biar sehat walafiat. Wabil khusus alhamdulillah lurah ini rajin hadir. Semoga kita doakan lurah jadi camat, amin, di Papua. Amin ya robbal. Biar ganti komunitas.
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumaha kabarna? Kumaha kabarna? Nah, kalau saya tanya, hadirin hadirat, kumaha kabarna? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jangan ngantuk, Pak. Bisa dicoba semuanya? Kumaha kabarna? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Wah, yang di depan belum bergerak. Ini saya disebut Vijay Kumar. Ya, alhamdulillah, ada dari India. Nanti jangan-jangan nyanyi apa ini? Koimil Gaya, Tuan Takur, Kiai. Ya, banyak yang nyebutin beraneka ragam. Ada yang menyebutkan nama saya MZ. Jainuddin. Makanya disebut, ada yang bilang Ustaz MZ, ada yang bilang Kiai MZ. Muhammad Zain, karena ternyata almarhum al-Makullah Bapak Kiai Jainuddin MZ, ayahnya Muhammad, berarti tuaan saya, Pak. Alhamdulillah wa syukurillah, tiba-tiba waktu saya sedang di Pekanbaru, ini belum lama, ini habis muter-muter ini Pak Kiai, pas ditelepon oleh Pak Kiai untuk mengisi di Subang. Alhamdulillah, di Subang ini yang kedua, tanggal 16 Juni insya Allah juga saya akan mengisi di Subang. Doakan biar supaya sehat walafiat, biar supaya ilmunya kita semuanya senantiasa bermanfaat. Amin ya robbal. Adik-adik, bapak-bapak, para alim ulama yang saya hormati, saya mau tanya nih, mau yang panjang apa mau yang pendek? Mau yang duduk apa berdiri? Wah, yang jelas nanti saya ceramahnya nggak akan panjang-panjang. Insya Allah 2 jam. Anda puas, saya lemas. Pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, santriawan, santriawati yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng, santriawan, santriawati, kalau nanti jadi perawan harus hati-hati. Betul apa tidak, Kiai? Karena sekarang sedang adanya era globalisasi. Dengan adanya peringatan Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi, kita diingatkan tadi sama Kiai, inti dari peringatan yang namanya Isra Mi'raj yaitu sholat. Coba kita renungkan, adik-adik semuanya, kita sholat sehari semalam berapa rakaat? 17 dikerjakan dalam satu hari. 17 apa? 17 rakaat yang dikerjakan dalam satu hari. Sedangkan kalau kita mengkaji surah yang berbicara tentang Isra, surah yang keberapa adik-adik semuanya? Hadirin hadirat, surah keberapa? Surah ke-7. Apa namanya surahnya? Surah Al-Isra Bani Is, yang Allah abadikan di dalam ayat yang pertama. Kalau kita renungkan, kita diperintahkan oleh Allah sholat sehari semalam sebanyak
rakaat berapa waktu? 5. Tak lain tak bukan tadi 17 rakaat satu hari. Dalam satu hari Allah firmankan di dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 1. Masya Allah. Ayat yang pertama kali yang tadi Kiai bacakan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Terusin apa lagi ada deh? Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bukan Mang Basir, bukan. Ada hal yang menarik hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memulai lafaz di dalam firman-Nya dengan ungkapan tasbih litanzih. Ucapan memuji keagungannya. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Kata-kata subhan itu menyatakan kedahsyatan yang luar biasa. Makanya Isra Mi'raj termasuk mukjizat yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hal yang menarik saudara dimuliakan oleh Allah. Adik-adik, jangan bayangkan kondisi abad 7 Masehi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan mendapatkan wahyu surah Isra ini. Waktu itu belum ada pesawat, Pak. Rasulullah punya harta, Rasulullah punya tahta, Rasulullah memiliki wanita istri yang cantik. Tapi Rasulullah tidak punya mobil Toyota, Pak. Karena waktu itu cuma adanya onta adanya. Jadi jangan bayangkan kondisi sekarang dengan kondisi yang sebelumnya. Kalau sekarang itu ada namanya pesawat buruk. Boleh jadi adik-adik yang gak pernah belajar ilmu agama, maka boleh jadi menyatakan buruk itu pesawat, bahkan bukan. Ya kadul bar itu seperti ungkapan kilat. Tidak ada pesawat, tidak ada mobil. Yang ada cuma kendaraan kuda dan onta. Jarak minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, adik-adik saya tanya, Masjidil Haram adanya di mana? Masjidil Haram di mana? Hadirin hadirat di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Masjid Aqsa di mana? Di Palestina. Pernah lihat enggak berapa jarak antara Mekah ke Palestina? Berapa jaraknya? Ngukur pakai meteran. Kirain ayah kurang kunir ngukur. Pas haji dari Mekah ke Palestina seberapa meter? Ternyata ayah 1.500 meter. Dengan adanya perjalanan melalui jalur normal, melalui onta, itu nggak masuk akal. Kalau perjalanannya dalam waktu lailan, di waktu malam, paginya sudah sampai. Tapi ada hal yang menarik, itulah sebabnya Allah menegaskan pada awal surah Isra Subhan. Itu ucapan tasbih, hamidah, hamdah, memuji pujiannya sendiri.
menarik. Karena kenapa? Yang perlu kita ingat pelajaran dari Isra dan Mi'raj adalah keyakinan i'tiqadiyah. Sekarang saya tanya hadirin hadirat, siapa yang pertama kali membenarkan akan peristiwa Isra dan Mi'raj? Siapa? Saha namina? Abu Bakar As-Siddiq. Itulah disebabkan kenapa Abu Bakar digelar namanya As-Siddiq, orang yang pagi-pagi membenarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau pakai logika enggak masuk akal, tapi dengan keimanan Abu Bakar meyakini apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad adalah sebuah kebenaran. Hadirin hadirat, pernah lihat semut enggak? Pernah lihat semut? Di dia serna semut naon, semut merah, semut hitam. Semut gelang. Semut naon, hitam, merah. Hitam. Nah, umpama ayat semut saat Abi mau pergi ke Mekah umroh, tiba-tiba semut masuk ke kantong Abi. Ketika masuk ke kantong Abi, Abi sampai ke Mekah. Ketika di Mekah, kemudian boleh jadi tawaf kelilingi Ka'bah, minum air Zam-Zam, dan boleh jadi dengan adanya wukuf dan seterusnya, kemudian balik ke tanah air, balik semut ke kunir. Semut hitam bercerita, kira-kira semut hitam dibilang gelo enggak? Bahwa dia habis ke Mekah, nggak masuk ke akal. Kalau pakai hitungannya, pakai logika persemutan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Cok gali cok galaga cok cok. Sekali lagi, cok gali cok galaga cok cok. Nah, tapi kalau kita lihat, ternyata ibarat semut tadi bukan semutnya yang berangkat ke Mekah, tapi semut diberangkatkan dengan masuk ke kantong, kemudian dia ikut, kemudian dia balik lagi, kemudian dia cerita. Demikian halnya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu diingat adalah peristiwa keimanan. Oleh karenanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita memperingati adanya Isra dan Mi'raj, hendaknya diperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Kita yakini bahwa Allah adalah Tuhan kita. Nabi kita siapa yang Nabi terakhir? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah kita, keimanan kita jangan goyah. Ini kurang Subang, kurang Kunir, aya orang ngaku Nabi di daerah Cirebon, Losari, perbatasan itu aya agama. Naon tahun seberapa ya? Abdi lupa. Aya agama namina agama Jasun. Nyaho henteu? Jasun naon Jasun? Namina agamana Jasun Jawa Sunda. Nabina bukan Nabi Muhammad, tapi Nabina Tugimin. Saha namina? Tugimin. Jangankan jadi nabi, jadi ustaz aja, jadi kiai nggak enak didengarnya. Kepada yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Tugimin. Yang lebih parah lagi kalau baca sholawatnya dirubah karena dia ngaku jadi nabi. Biasa kita kan ada
Ya Nabi salam, ya Rabbi, apa namanya biasanya? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya terus apa lagi? Ya Habib salam alaik. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat, kalau kita baca syahadatnya, ngaku iman kita tidak dikokohkan, boleh jadi nanti anak kita, cucu-cucu kita akan ikut kepada ajaran sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang belum lama ini ada perempuan ngaku jadi malaikat Jibril. Pernah dengar Kiai Ustaz? Siapa namanya? Lia Aminuddin, Lia Edan. Lia Sedang ya. Karena apa? Ngaku jadi malaikat, padahal ada nggak malaikat perempuan, Pak? Tidak ada. Kalau kita belajar yang benar, akidah kita kuat, tidak ada malaikat perempuan. Nanti kalau malaikat perempuan dapat tugas mengirim wahyu, maaf saya sedang berhalangan, begitu. Betul atau tidak? Kan kacau. Ketika saya ceramah di kepolisian Polres Bekasi, saya bilang untung Lia Aminuddin ngaku jadi malaikat Jibril. Coba kalau dia ngaku jadi malaikat Israel, habis kita diuber-uber, kita cabut nyawa kita. Nah, kebetulan yang namanya Lia Aminuddin ditangkap polisi, nanti ada pengumuman dari Kapolda, berhubung malaikat pencabut nyawa ditangkap, pencabutan nyawa ditunda. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Cok kali cok galaga cok. Kumaha kabarna? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Kumaha kabarna? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kenapa terjadi akidah yang tidak benar, keimanan yang tidak benar? Karena anak kita tidak pernah dididik pengajian. Agar anak didik kita bisa belajar ilmu agama, syaratnya aliman bidinihi, belajar ilmu agama yang benar, belajar dengan Pak Kiai Saifullah, dengan para kiai-kiai yang ada di Subang, para asatidz. Jangan kita belajar kepada ustadz yang gak jelas, nanti akan ikut kepada ajaran sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau iman kita kuat, akidah kita kuat, maka insya Allah anak-anak kita itu tidak ada yang namanya penyakit namanya parabola. Naon ya parabola? Nyaho parabola. Parabola parawan jebol di heula. Aya dikunir aya henteu? Karena boleh jadi pendidikan agamanya yang tidak benar. Peristiwa Isra Mi'raj kita diingatkan akidah kita, hendaknya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selamat di dunia dan di. Siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang masuk surga? Mau tahu caranya? Mau tahu resepnya? Mau tahu banget apa mau tahu aja? Mau tahu resepnya? Kalau mau tahu ingin masuk surga, meninggal dulu. Bener gak Pak? Kalau nggak meninggal nggak bisa, harus meninggal dulu baru kita bisa nanti
apakah min ibadi dari kategori apa? Minal jannah, penghuni surga, khalidina fiyah, yang kekal selamanya. Makanya ada nyanyian ibu-ibu qasidah. Kalau kata Ustaz tadi harapannya ada nyanyian katanya. Itu ada qasidahannya. Kalau kita ingin masuk surga ada nyanyiannya itu. Siapa ingin ke surga? Terus apa lagi? Pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Betul apa tidak? Tak lain tak bukan kita diingatkan dengan Isra dan Mi'raj perkokoh iman kita. Kalau iman kita kuat, insya Allah itu iman ibarat bangunan dalam sebuah rumah fondasi. Saya tanya ini hadirin hadirat semuanya, rumah kalau fondasinya kuat, kira-kira rumahnya kuat betul? Pohon kalau akarnya kuat, kokoh, kira-kira bisa tumbang nggak? Tidak tumbang. Ini yang namanya akidah. Aliman bidini, kalau anak kita sudah diajarkan tentang akidah, maka dia akan mudah mengerjakan perintah Allah dengan sholat. Sholat tidak perlu lagi diperintah-perintah. Dalam hadis dijelaskan, wadribuhum, ya apa, dan pukullah mereka anak kita dengan pukulan yang mendidik. Kalau usianya berapa tahun? Di asrihi berapa? 10 tahun. Bahkan dalam surah Toha ayat 182 Allah telah tegaskan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, dan perintahkan anak kita supaya sholat. Kalau kita ingin bapak-bapak, ibu-ibu, anak kita rajin sholat, kitanya yang terlebih dahulu sebagai orang tua, ibu yang sholat, betul apa tidak? Kalau kita ingin anak kita menghormati orang tuanya, maka kitanya yang terlebih dahulu sebagai orang tua menghormati anak kita, betul apa tidak? Menghormati pendapatnya, menyayangi, maka insya Allah anak kita akan menghormati kita. Amin ya robbal. Ada kisah adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya tanya nih semuanya, kalau ada orang baru ketemu satu hari, ke bapak, ke ibu, ke adik-adik santriawan dan santriawati, tiba-tiba baru saja satu kali bertemu, tiba-tiba minta encis, minta uang, kira-kira bapak kasih nggak pak? Uangnya banyak lagi, 3 juta rupiah, dikasih nggak? Jujur, dikasih nggak adik-adik semuanya? Pasti tidak dikasih, karena kita belum kenal, baru satu hari. Demikian halnya kalau ada di antara kita hadirin hadirat yang sholatnya cuma 1 kali saja dalam 1 tahun, sholatnya cuma sholat Idul Adha sama Idul Fitri, atau salah satunya Idul Fitri saja atau Idul Adha, minta kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob, kabulkanlah doa. Kira-kira dikabulkan oleh Allah enggak hadirin? Dikabulkan apa tidak? Pasti tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat diibaratkan dalam tubuh kita ini kepala.
Lalu bapak punya istri nggak pernah sholat, berarti bapak tidur sama istri yang kepalanya nggak ada. Mau nggak pak? Kira-kira kalau orang kepalanya nggak ada, apa kira-kira hadirin? Hadirat? Apa mayat? Mayat hidup. Karena Rasulullah telah menyatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab perbuatan kita, amal kita, ibadah kita adalah ibadah sholat. Bukan haji kita, bukan zakat kita, bukan yang lain-lainnya yang dikategorikan ibadah. Salat adalah termasuk ibadah, betul apa tidak? Haji adalah ibadah, puasa ibadah, sedekah ibadah. Nambahin berkat buat Ustaz. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang pertama kali tadi, keyakinan kita. Agar keyakinan kita ini kuat, kita belajar ilmu agama supaya tidak nyasar. Karena banyak ajaran-ajaran sesat. Ada yang ngaku jadi nabi, yang aslinya dari Bogor, dapat wahyu di Bogor. Namanya Ahmad Musoddek. Pernah dengar? Dapat wahyunya di mana? Di Bogor. Saya bilang kalau di Bogor mah wahyu tales, betul hadirin? Ini dapat wahyunya di Bogor. Ya Allah. Karena kenapa ikut? Karena akidahnya, keimanannya yang tidak kuat. Kalau dia belajar, insya Allah aman. Saat azan dia akan jelas azannya. Hayya 'alas shalah terus diungkapkan. Tapi kalau dia tidak belajar ilmu agama, jangankan sholat, azan aja bolak-balik Pak Keder. Pernah dengar nggak azan Keder? Apa Keder ini? Bahasa Jerman. Azan apa namanya? Nyasar. Azan yang apa kira-kira? Keder, tahu Keder apa ini Keder? Salah gitu ya. Azan yang salah, coba dengarkan. Biasanya kan kalau azan hayya 'alas shalah, oh itu kan azan yang benar. Kalau azan yang keder, karena dia nggak belajar ilmu agama, jadi masalah itu. Hayya 'alas shalah, Allahu akbar. Azan ya Allah, karena dengar yang azannya keder, kesel tuh kakek-kakek. Akhirnya komat, hayya 'alas shalah, Allahu akbar. Hayya 'alas shalah, Allahu akbar. Semuanya bubar sholat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah di Medan. Anak kecil nggak pernah belajar tentang sholat. Akhirnya dia disuruh, diperintahkan sama ibunya sholat. Ucok, sholatlah kau. Namanya siapa? Ucok, sholatlah kau. Awak tak bisa. Saya tidak bisa, biasa, nggak bisa sholat. Pokoknya ikutlah apa kata bapak kau. Rupanya hadirin hadirat, bapaknya sedang sholat. Sholat kebetulan rumahnya panggung seperti ini, tapi biasanya bukan pakai apa ini, pakai bambu yang bolong-bolong, pernah ya Pak ya? Nah, pakai apa? Saung, palupo. Nah, pakai bambu. Pas kebetulan sholat, pas sujud, kata ibunya, ikutlah apa kata bapak kau. Rupanya dia ikut, Allahu Akbar, bapaknya rukuk, dia ikut rukuk. Bangkit lagi, bapaknya ikut bangkit. Pas sujud,
Rupanya bapaknya hidungnya kejepit. Kejepit apa? Kejepit itu bambu itu. Karena kejepit bambu, akhirnya dia mengadu. Aduh. Mengadunya gimana? Aduh. Karena anaknya ingat apa kata emaknya, ikutlah apa kata bapak kau. Akhirnya bapak sama anaknya suaranya merdu kayak kori. Nah karena mengadu, bapaknya nanya, kau kejepit pula ya? Oh enggak pak. Akhirnya sholatnya batal nggak sholatnya? Ini karena kenapa? Karena nggak belajar ilmu agama, sholat nggak bisa. Perintah sholat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah diperintahkan hanya kepada umat manusia, kepada umat Islam, kepada manusia. Sholat diperintahkan kepada siapa? Ada manusia. Kambing tidak diperintahkan untuk sholat. Terus sapi diperintahkan untuk sholat nggak? Tidak diperintahkan untuk sholat. Bebek tidak diperintahkan untuk sholat. Makanya kalau ada di antara kita anak kita yang tidak sholat, berarti apa pak? Begitu aja. Berarti kita yang dijelaskan oleh Allah hidup di dunia yang Allah jelaskan untuk beribadah, untuk sholat, yang Allah tegaskan dalam surah Al-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ikan paus makan permen, aus men. Ikan paus makan aus men. Baik, Allah telah tegaskan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia mereka untuk apa? Hadirin hadirat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya potongan badan kita adalah potongan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bisa kita lihat, kenapa potongan kita potongan ibadah? Kenapa tangan kita? Coba kita lihat tuh. Sebelum saya buktikan bahwa potongan kita adalah potongan ibadah, di tangan kita ini sudah dicap asma Allah. Di tangan kanan kita ada huruf Arab. Huruf berapa itu? 18, 18. Sebelah kirinya berapa ini? Ini 81. 81 ditambah 18 jadi berapa hadirin? 99. Kata tukang main QQ. Kata orang main apa? QQ, nilai yang paling tertinggi. Ternyata benar, 9 itu adalah nilai yang paling tertinggi. Karena kenapa? 2 ditambah 9 berapa? 2 tambah 9 berapa? 18. 1 ditambah 8 jadi berapa? 9. Coba 3 dikali 9 berapa? 27. 2 ditambah 7 jadi 9. 9 dikali
81, bukankah 8 ditambah 1 jadi berapa? 9. Yang paling tinggi adalah semua adalah 9. Asma Allah 99. Belum lagi tangan kita udah dicap oleh Allah. Huruf Arab Allah. Ini linking kita alif. Jadi apa nih? Jari manis lam, jari tengah lam, jari telunjuk lam, ibu jari apa bacaannya hadirin hadirat? Allah. Coba sekarang dibalik. Ini ada tulisan Allah yang terbalik, alif lam 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 jadi Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan kenapa tangan kita lebih mudah ke atas dua-duanya, berbeda dengan kaki kita, bukan ke atas tapi ke belakang. Ini ke depan tapi ini ke belakang. Kenapa tangan kita ke depan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah? Buat apa? Ternyata untuk kepentingan takbir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalau kita ada saudara kita sebagai prajurit, sebagai abri, kalau hormat ke atasan cuma satu dia hormatnya. Hormat. Ada nggak yang hormat begini, Pak? Ada nggak yang begini? Nggak ada yang hormat. Nah, ini khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Nah, coba kita lihat perut kita, hadirin hadirat. Kenapa tidak ada tulangnya? Kenapa tidak ada tulangnya? Nah, di sini nih nggak ada tulangnya. Di sini ada tulang, di belakang ada tulang. Berbeda dengan yang di belakang. Ternyata untuk kepentingan kita ruku. Allahu Akbar. Coba kalau bayangkan perut kita ada tulang, pas ruku bunyi bertak-bertak. Betul apa tidak? Cok kali, cok lagi, cok. Kenapa kaki kita berbeda dengan tangan? Kaki kita bisa ditekuk ke belakang. Ya. Kenapa kira-kira untuk sujud? Kenapa pantat kita ada dagingnya nih Pak di kepala desa, Pak Lurah? Untuk apa? Buat duduk. Coba bayangkan kalau pantat kita tulang semuanya, gimana kira-kira Ustaz? Kalau pantat kita tulang semua pas sujud bunyi retak. Atau kata pantat gua pusing, ada sakit. Nah, ini ada hal yang menarik. Kenapa kepala kita menolehnya cuma bisa mentok di sini saja, ke kanan dan ke kiri? Ada nggak orang yang bisa menengok sampai ke belakang begini? Ada nggak? Coba tes. Santri, siapa namanya yang di belakang? Yang di belakang Bapak, itu belakang siapa? Siapa namanya? Hah? Coba tes. Menoleh ke kanan coba. Coba menoleh ke kanan. Yang ini siapa namanya? Dia yang dipegang siapa namanya? Ayo, ke sini. Ke depan. Dia dipraktekkan ini. Kita tahu makna sholat. Ayo ke depan, sini. Baik, Mas Muka, siapa namanya? Amir. Oh, Ahmad. Nih, namanya Ahmad, bagus sekali. Kelas berapa? Kelas 2 apa? Wah, kelas 2 sanawiyah. Alhamdulillah.
Oke, coba kalau salam gimana kalau salam? Pas mau terakhir gimana? Salam. Terus. Jangan terus. Bisa nggak? Terus. Bisa nggak? Mentoknya sampai mana? Coba sekali lagi. Oke, terus bisa nggak? Oh, nggak bisa. Sebelah kanan, sebelah kiri. Bisa nggak? Terus. Nggak bisa kan? Oke, kali kita tepuk tangan untuk Ahmad. Terima kasih banyak. Hadirin hadirat yang dimuliakan, kenapa kepala kita itu cuma bisa nengoknya ke kanan dan ke kiri? Ini salam. Apa maksudnya salam? Bukan hanya saat sholat, tapi ada filosofi buat kita dalam berumah tangga. Jangan lupa sama tetangga yang kanan. Bukan memberikan permusuhan, tapi adalah salam kebaikan. Sebelah kiri juga assalamualaikum warahmatullah. Adik-adik juga sama. Kepada teman-teman jangan galak-galak. Jangan sering mencubit kalau tidak ingin dicubit, betul apa tidak? Di sini ada nggak orang yang sering mencubit? Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal yang menarik yang perlu kita ingat. Kenapa salam tadi ini simbol? Ada hal yang menarik buat kita sekali lagi untuk semuanya. Ini ada potongan ibadah, wajar saja Allah telah tegaskan potongan kita ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali dalam surah Isra, subhanalladzi asra bi 'abdi, ada lafaz bi 'abdi. Apa artinya bi 'abdi? Hambanya. Siapa itu hambanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita belajar bahasa Arab, abdun, muradifnya nama lain dari abdun, hamba, betul apa tidak? Apa nama lain dari hamba? Pembantu, betul apa tidak? Jongos, betul. Apa lagi? Bapu, apa lagi? Pelayan. Coba saya tanya, kalau Ahmad umpama dia majikan, terus yang di samping Ahmad siapa namanya? Bokir. Siapa namanya? Tohari. Ahmad jadi majikan, Tohari jadi pembantu. Atau dibalik, Ahmad yang membantu, Fuad yang majikan. Tohari ya, Tohari yang majikan. Kalau udah jadi pengusaha sukses, Fuad punya pembantu. Namanya siapa? Apa Ahmad pembantunya? Majikannya siapa namanya? Tohari. Nah rupanya karena dia punya uang, lapar dia mau makan nasi Padang. Bukan belinya di Padang, kejauhan. Mau makan nasi Padang. Kira-kira kalau orang kaya, dia beli sendiri atau nyuruh pembantu? Pasti nyuruh pembantunya dipanggil, Ahmad tadi belikan nasi Padang, gitu kan. Tapi lagi-lagi Ahmad dipanggil sama majikannya, juragannya yang namanya Tohari, karena dia lagi main catur. Itu dia jawab, Ahmad, ya tuan, Kadil, ya. Tapi dia tetap main catur aja.
Kira-kira udah dipanggil 8 kali, kira-kira marah nggak kuat? Hari marah nggak? Marah. Udah begitu pasti panggil-panggil lagi, Ahmad, Kadio. Iya, cewek. Nah, kira-kira Ahmad ini tipe pembantu yang gimana nih hadirin? Tipe yang malas. Kalau pembantu yang malas enaknya diapain? Hah? Pasti dipecat. Betul apa tidak? Ini sama juga, kita sebagai manusia aja dipanggil 2 kali, 3 kali kita dimarahin. Bagaimana Allah telah memanggil kita melalui azannya? Hayya 'alas shalah. Tapi bapak-bapak lagi macul, lagi mancing, dengar azan, jujur Pak, kira-kira langsung ke masjid, ke musola enggak? Hah? Ya Allah, ibarat tadi si Ahmad dipanggil berulang kali, marah, bahkan dipecat. Kita juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ini abdun hamda. Saya tanya ini, hadirin semuanya, oh ya, Ahmad, ini karena contohnya ada Ahmad ya. Ahmad hamba Allah apa hamba setan? Hah? Ahmad apa? Hamba apa? Hamba Allah. Oh hari hamba Allah apa hamba dunia? Hamba Allah. Kita ngaku sebagai hamba Allah. Apakah Allah meyakini, mempercayai kita sebagai hambanya? Saya tanya, adik-adik kenal nama SBY enggak? Kenal SBY enggak? Pertanyaannya, SBY kenal nggak sama bapak ibu adik-adik semuanya? Siapa kamu? Nah, sama halnya tadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, boleh jadi kita ngaku sebagai hamba Allah, tapi kita belum diakui. Karena kenapa? Laporannya setahun sekali, bukan sehari 5 waktu. Prajurit aja laporan pagi sama sore mantep, apalagi kita laporan kepada Allah dengan melalui sholat sehari 5 waktu. Walaupun kita mengerjakannya 5 waktu, tapi dinilai oleh Allah berapa waktu hadirin hadirat? Itu 50 waktu. Inilah yang pertama kali Nabi Muhammad diperintahkan sholat 50 waktu. Kemudian minta rukso, keringanan yang akhirnya jadi 5 waktu. Amin ya Rabbal. Ini kadang-kadang kita sering ingat nyanyian Zuhur dalam perjalanan gitu Pak. Gimana Pak? Ada nyanyiannya kan ya ibu ya? Subuh kesiangan. Terus apa lagi? Zuhur. Apa? Pokoknya kesibukan asar, kesorean, maghrib perjalanan, isya kecapean. Kapan sholatnya kita? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ya Allah, tadi diingatkan Isra dan Mi'raj adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, santriawan, santriwati kan punya handphone. Punya handphone enggak? Punya? Kalau bapak-bapaknya, ibu-ibunya punya enggak? Coba bayangkan bapak-bapaknya, ibu-ibunya punya handphone. Kalau ada SMS kira-kira cepat dibalas enggak, jujur? Cepat dibuka enggak? Ada handphone bunyi
bunyi, lagunya kayak racun. Lagunya lagu apa? Tegar. Nah, pokoknya lagunya yang lain, yang akhirnya langsung diangkat buru-buru. Ini simbolnya, toh kita dapat panggilan SMS, kita dapat telepon dari kawan kita atau orang yang gak kenal namanya, kita angkat buru-buru. Tapi kenapa ketika dapat azan, panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat, kita nggak sholat? Peristiwa Isra Mi'raj diingatkan minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Masjid artinya sajadah, tempat sujud. Walaupun dalam hadis Rasulullah dinyatakan semua yang ada di muka bumi ini boleh kita untuk sholat, betul apa tidak? Selama tidak ada kotoran, selama bersih. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan Allah ciptakan bumi semesta ini untuk masjid, untuk kita sholat. Masjid, ketika kita peringati yang namanya Isra Mi'raj, janganlah masjid untuk tempat ibadah aja, tetapi masjid kita bisa belajar dengan bagaimana Nabi Muhammad SAW memfungsikan masjid bukan hanya untuk sholat, untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan yang lain, pendidikan, politik, dan seterusnya, sehingga dikategorikan masjid hendaknya sebagai Islamic Center, pusat peradaban. Kalau ada yang nggak bisa baca Quran, ngaji, belajar di sana, ada TPA, betul apa tidak? Nggak usah malu-malu belajar Quran, walaupun masih ngejak. Alif kasroi, hafataha, begitu ya kalau ngejak. Tapi kalau sekarang model ikro, kalau ikro udah langsung bata, gitu ya kan? Taba, mim patama, tabatata, lam domalu matalu, jim kasrotain jim, jim domatain jun, jindan. Karena anaknya belajar sama ibunya, diajarin, ibunya lagi kesel banget sama bapaknya. Bak pataba, lamdo malu babalu. Ya Allah, gak apa-apa diejak belajar. Aliman bidini, dibelajarin ilmu agama, insya Allah enak jadi imam. Hafal surah-surah pendek, apalagi surah-surah panjang. Ini ada imam karena nggak pernah belajar. Akhirnya kalau jadi imam, capnya cap kulhu apa cap kuliah. Kalau nggak kulhu bacanya kul. Akhirnya ada jamaah anak kecil. Anak kecil di belakang udah pasti nebak, pasti imam bacanya kulhu kuliah, kulhu kuliah. Karena imamnya kedengaran diskusi anak-anak yang di belakang, akhirnya dia ubah. Bukan dia hafal, dia baca surah kulhu dan kuliah, tapi dia baca surah Al-Kausar. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna Allah. Apa yang di belakang? Anyar. Karena biasanya bacanya apa? Kulhu dan kuliah. Tapi sayangnya karena dia gak belajar, lupa. Tadi diulang lagi, inna di belakang letuk inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya imam, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bubar.
Betul apa tidak? Ini gara-gara apa? Tidak belajar peristiwa masjid, minal masjid ilal masjid. Kita diingatkan masjid buat belajar. Kalau kita punya anak belajar, Pak, kemudian dia sekolah, kuliah di mana? Kuliah di perguruan tinggi kah? Di UIN kah? UIN Syarif Hidayatullah kah? Di UI, di Unpad dan lain sebagainya. Kalau anak kita didik agama walaupun jauh dari kepada kita, insya Allah rajin ibadah. Amin ya Rabbal. Ada kisah, hadirin mau dengar nggak? Ada anak mahasiswa, dia habis masak ikan peda. Nyaho ikan peda? Ikan peda dimasak, mau menjelang maghrib, rupanya sudah azan dulu. Rupanya dia kamarnya satu petak, dia lupa mengunci pintunya, jendelanya. Pas dia mau sholat, tadi ikan yang digorengnya itu ditaruh di atas meja. Pas sholat dia baca Fatihah, rupanya kucing lompat, kubra makan yang namanya apa? Ikan. Karena ini dia kesel, wah dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sampai waladolin kucing nggak mau bergerak. Akhirnya dia ingat apa kata Ustaz, ajian pamungkas baca suratul Ikhlas. Adik-adik tahu nggak suratul Ikhlas? Kulhu, tahu nggak kulhu? Suratul, akhirnya dia baca suratul Ikhlas. Kata dia ajian pamungkas, dicoba baca. Karena maghrib bacanya zahar jelas, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kira-kira kucingnya kabur kagak? Kabur nggak? Ya Allah, walaupun batal sholatnya kan. Jadi bukannya musuh. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minal masjid ilal masjid juga diingatkan. Hendaknya kita memperhatikan imam di masjid, imam di musola, jangan yang tua-tua puluh, betul apa tidak? Harapnya ada regenerasi, karena banyak orang yang telah meninggal dunia, betul apa tidak? Nanti bingung Pak, di Jakarta itu nyari imam itu susah sekali. Karena tadi karena nggak belajar ilmu agama. Coba kalau di Arab Saudi Pak, imam yang namanya Abdurrahman Sudes itu digaji, pas saya baca di Google, itu gajinya 1 bulan 150 juta rupiah. Jadi imam sekarang di Kunir ada nggak imam digaji? Imam dibayar, ada dibayar? Ada nggak? Itu makanya beda di Arab Saudi, di Mekah sama di Indonesia. Kalau di Arab Saudi itu kenapa dia digajinya besar, akhirnya bacanya panjang-panjang itu surahnya. Habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin, langsung Yasin, terus pada Al-Baqarah. Tapi berbeda di Indonesia, karena nggak digaji dia ikhlas. Karena ikhlas bacanya surah Ikhlas, betul apa tidak? Zuhur ikhlas, asar ikhlas, maghrib, isya, kata malaikat pasti sungguhnya ikhlas lah.
Betul apa tidak? Karena nggak dilatih belajar, kita hafal, ikro, bacalah. Oleh karenanya Allah telah menegaskan kalau kita mengamalkan adanya oleh-oleh dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh-olehnya apa hadirin? Oleh-olehnya oleh-olehnya sholat. Kalau Pak Lurah jalan-jalan ke Pekanbaru, jalan-jalan ke Sumatera, ke Bandung, jalan-jalan jauh ke Mekah, kira-kira pulang-pulang bawa oleh-oleh nggak Pak? Bawa oleh-oleh. Buat siapa oleh-olehnya? Buat keluarganya, buat tetangganya, buat saudaranya. Demikian hanya dengan Isra Mi'raj ada oleh-oleh dari Allah kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diingatkan, mumpung kita masih usia kita panjang, ada pantun nih hadirin hadirat. Pantun belajar menghitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hidup di dunia ini enggak lama. Sudahkah kita persiapkan perbekalan? Perbekalannya diantaranya amal ibadah kita, sholat. Makanya Kanjeng Rasulullah menyatakan orang yang paling cerdas di dunia bukan mereka yang pendidikannya tinggi, bukan mereka yang bertitel S1, S2, S3, SLR, S10 jurusan Bintaro Sana Ciputat. Bukan mereka yang bergelar apa MM. Apa MM? Hah? Magister Management. Tapi ada juga bilang MM, makasih. Ada yang gelarnya MSc. Tahu Pak MSc apa kepanjangannya? Bukannya Master of Science, mantan subjek Cina. Ya Allah, ada doktor. Doktor itu dia gelarnya S3. Ada juga doktor mondoknya di kantor. Kita semuanya diingatkan oleh Rasulullah, yang cerdas itu mereka yang bukan bertitel, bergelar. Bukan mereka yang gelarnya profesor, insinyur dan lain sebagainya. Tapi yang dikatakan oleh Rasulullah, orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya. Siapa dia yang menundukkan hawa nafsunya? Orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Makanya Allah tegaskan di dalam surah 13, surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ternyata Allah menegaskan orang yang beriman dan tenang jiwanya, karena tak lain dia berzikir hatinya dimanapun dia berada. Dia lumuri lidahnya dengan zikir kepada Allah. Sholat kebanyakan adalah zikir, ad-du'a. Makanya hendaknya saat kita sholat kita perhatikan apa yang membatalkan. Pas kita sholat, hendaknya kita jaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau ke kelurahan, mau ketemu camat, biasanya bajunya rapi apa tidak rapi? Sekarang kalau bapak ibu mau sholat, pakaiannya rapi nggak?
Kadang-kadang pakai kaos oblong, betul apa tidak? Gimana mungkin doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Minal masjid ilal masjid, diingatkan hendaknya masjid kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita didik anak kita menjadi anak yang saleh, aliman bidinihi, jangan lupa aliman bi asrihi. Kita didik ilmu yang kontemporer, bahasa Inggris, bahasa Arab di pesantren Darussalam. Alhamdulillah diajarkan nggak bahasa Arab? Bahasa Inggris diajarin nggak? Enak Pak, kalau anak kita pinter bahasa Inggris enak. Biasanya ada sebabnya, anaknya walaupun belum belajar, belum di pesantren, udah bisa bahasa Arab, itu biasanya bapaknya jago bahasa Arab, diajarkan. Makanya Al-Imam As-Syafi'i mengatakan kaifal aba kana ibnatuh. Kalau kita ingin melihat kelakuan itu dia anak, kelakuan orang tuanya, lihat itu anaknya. Kalau bapaknya pinter bahasa Inggris, anaknya pinter bahasa Inggris nggak kira-kira? Maka insya Allah anaknya pinter bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya? Setan, ghost, betul nggak? Setan kebakaran, gosong. Apa bahasa Inggrisnya? Anjing, dog. Anjing kedinginan, es doger. Jadi pinter anak kita bahasa Inggris. Bapaknya pinter bahasa Arab, anaknya diajarkan juga bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya? Makan. Bahasa Arabnya apa ini santriawan santriawati? Akala, yakulu. Minum, sariba, yasrobu. Makan, minum gratis. Apa bahasa Arabnya? Akala, wasariba, majalan, gitu ya. Nah, apa bahasa Arabnya? Makan minum gratis, majalan. Tapi ada juga yang paling bagus, itu tadi betul. Ada yang paling mau betul. Mau tahu yang paling betul apa bahasa Arabnya makan minum gratis? Tahlilan wa syukuran. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Cok kali, cok galaga, cok. Ini pendidikan buat ribu. Kita didik anak kita, tapi kita contohkan dulu. Jangan kita pengen anak kita tadi diulang lagi. Pengen sholat, kitanya nggak pernah sholat. Ingatkah, pernahkah kita Pak nyuruh anak kita sholat? Nah, sholatlah. Lah, bapak belum sholat. Betul apa tidak? Kita berikan contoh. Kalau tadi bapaknya jago bahasa Arab, anaknya jago bahasa Arab. Di Iran, bapaknya ibunya hafal Quran dengan tafsirnya. Ternyata anaknya dalam usia kurang lebih 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Apa sebabnya? Sejak dalam kandungan anaknya diajarkan baca Quran. Makanya pesan tak lain tak bukan dalam Isra Mi'raj, hendaknya kita fungsikan masjid dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ingin anak kita rajin sholat, kita dulu rajin berjamaah. Karena dalam sabda Rasulullah, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Kalau kita rumah kita berdekatan dengan masjid, dengan musola, dengan langgar, kemudian kita enggak sholat berjamaah, Rasul menyatakan enggak sah. Salatul jamaah afdalu min salatil fard. Salat berjamaah lebih afdal. Sekarang saya tanya Pak, di sini ada botol, kira-kira bisa diangkat enggak sama satu ini ibu jari? Bisa enggak hadirat pakai telunjuk, pakai jari tengah,
Ini ringking. Tapi kalau berdua aja bisa keangkatnya, bisa diangkat. Apalagi mau diminum, sumpahnya dicontohkan ya Pak. Nah, karena bekerja sama kira-kira bisa keangkat nggak tadi Pak? Itu indahnya berjamaah dengan riungan. Itu indah rasanya, nikmat, ada keberkahan. Amin ya robbal. Oleh karenanya sekali lagi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita baru membahas surah Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perintahnya tak lain tak bukan sholat. Allah tegaskan dalam surah Al-Ankabut surah 29 ayat 45, kalau kita betul-betul sholat, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, betul apa tidak? Allah telah tegaskan innas sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sungguhnya itu sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi pertanyaannya sekarang banyak ada ustadz, kiai, partai Islam korupsi, ada enggak? Ada enggak? Ya Allah, ngaku Islam datang ke eyang subur apa yang kubur, datang ke eyang subur padahal belum tentu jelas eyang subur kalau tahu dia sendiri biar kaya sendirian, yang lain gak dikasih. Ingatlah hadirin, kalau kita bertanya kepada ahli nujum, kepada tukang penyihir, dukun, eyang gaib, maka kita bertanya tentang sesuatu karir kita, sholat kita itu nggak diterima selama 40 hari. Inilah yang Allah tegaskan. Jangan wala tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah terhadap sesuatu. Sekarang saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya mobil, kemudian bocor bannya, kira-kira kemana ibu pergi? Ke bengkel, ke tambal ban. Kemudian ketika tambal ban, apakah langsung tukang tambal ban betulin atau nanya dulu apa masalahnya bocor atau tambal angin gitu ya? Tambal atau tambah angin, berarti secara sederhana tukang tambal ban nggak tahu masalah kita. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sakit, kira-kira perginya kemana? Ke rumah sakit, ke dokter, apa ke bengkel? Ke rumah sakit, ketemu sama dokter. Ketika ketemu dokter, apakah dokter langsung ngobatin penyakit kita? Tidak langsung ngobatin, tapi ditanya dulu, sakitnya naon? Kecuali kalau di puskesmas, Pak, bapak batuk, korengan, obatnya kene-kene wae. Karena puskesmas ada kepanjangannya, pusing, kesleo, masuk angin. Obatnya carwa kene, sama aja. Tapi kalau dokter ada, ditanya dulu sakitnya apa, baru dikasih. Sakit kepala aja ditanya, apakah vertigo atau yang tidak. Karena kalau tidak ditanya berarti salah ngasih resep, bisa dipenjara. Berarti menandakan dokter juga tidak tahu masalah kita. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mengetahui apa saja yang telah kita lakukan. Aliman bidini, dengan ilmu agama. Bahkan Allah mengetahui baik yang zahiran wa batinan, yang tampak maupun yang tidak tampak, termasuk dalam hati kita. Kita sering berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa istri kita ada yang meninggal? Kenapa anak kita baru lahir sudah meninggal?
Kenapa UJ, siapa UJ? Kenapa UJ sudah meninggal dunia padahal baru ulang tahun ke-40? Kita tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, yang Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi sesuatu itu menurut kita buruk, padahal baik untuk kita semuanya. Boleh jadi sesuatu itu kita cintai, padahal tidak baik buat kita semuanya. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin memiliki ilmu yang bermanfaat, jangan lupa belajar. Adik-adik ingin memiliki ilmu yang bermanfaat apa tidak? Jawabnya yang kompak. Ingin punya ilmu yang manfaat enggak? Ingin punya ilmu yang manfaat tidak? Ada 3 resep kalau ingin memiliki ilmu yang manfaat, harap dicatat. Pertama, saat adik-adik hadirin hadirat belajar, majelis taklim, ikut pengajian, jangan lupa bawa pulpen sama buku. Sini bawa pulpen enggak? Bawa buku enggak? Kita catat apa hikmah dalam pelajaran yang bisa kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, jangan lupa baca Al-Quran, bawa Quran. Di sini ada nggak yang bawa Quran? Ada nggak? Kenapa bawa Quran? Supaya kita lihat ayat Al-Quran yang kita bacakan. Yang ketiga ini yang sangat penting. Setelah tadi pertama apa? Bawa apa? Bawa pulpen, bawa buku. Kedua, bawa Quran. Yang ketiga yang sangat penting nih hadirin, bawa plastik. Siapa tahu ada yang dibawa. Anak pintik dimakan tikus, ambil plastik buat bung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergi haji adalah termasuk dari rukun Islam. Rukun Islam sholat, rukun Islam puasa, zakat, termasuk dalam ibadah haji. Di bulan Rajab kita diingatkan oleh Rasulullah, hendaknya kita perbanyak dengan membaca doa. Rasul senantiasa membaca doa di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan saat memasuki bulan Rajab. Sekarang bulan apa hadirin hadirat? Bulan Rajab. Habis Rajab bulan apa? Bulan Rawah. Emang ada Islam bulan Rawah, Ustaz? Saban. Habis Saban, Ramadan. Rajab kita diingatkan untuk latihan sholat. Kita perbaiki sholat wajib kita, sholat sunnah kita. Syukur-syukur kita latih puasa kita, puasa sunnah kita. Nanti akan kita terbiasa sampai kita di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Nah, tak lain tak bukan, kalau adik-adik, bapak-bapak punya uang, jangan lupa pergi haji. Amin ya Rabbal. Karena pergi haji adalah kewajiban kita sebagai umat Islam yang mampu. Amin ya Rabbal. Adik-adik mau ingin pergi haji enggak? Mau ingin pergi haji tidak? Mau tahu resepnya? Nih, ada 3 resep adik-adik kalau ingin pergi haji. Catat yang baik-baik. Yang pertama, kalau kita ingin pergi haji, baca surat Al-Hajj. Surat karena itu ada panggilan tentang haji Nabi Ibrahim. Surah Al-Hajj. Setiap hari kita baca. Kalau masih belum pergi haji juga, tambahin lagi amalan yang kedua. Baca surat Ibrahim. Surat apa? Surat Ibrahim, karena yang membangun adalah
Masjidil Haram siapa? Nabi Ibrahim. Kalau kita belum pergi haji juga, baca ngamalin surah Al-Hajj, surat Ibrahim, pakai ajian pamungkas, bawa surat tanah. Bawa surat, buat apa dijual? Namanya nanti haji sultanah, haji gusuran tanah. Makanya Bapak Ibu, kalau punya kontrakan 2, jual 1 buat pergi haji, setuju? Amin ya robbal. Pak Ustadz, saya mah nggak punya kontrakan 2, saya punya kontrakan 1, mobil 2, jual mobil untuk pergi haji. Amin ya robbal. Ustadz, saya mah nggak punya kontrakan 2, kontrakan 1, mobil 1, bini 2. Ya Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mumpung kita masih hidup, maka diingatkan, kalau kita masih hidup, kita pergunakan sebaik-baiknya. Inilah tadi yang dinyatakan oleh hadis Rasulullah dalam riwayat At-Tirmidzi, an Abi Ya'la Saddad radhiyallahu anhu qala al-kaisu man dana nafsah wa bahwa orang yang cerdas adalah mandana nafsah, orang yang menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia mengerjakan perbekalan untuk nanti di akhir nanti. Hidup di dunia cuma sebentar. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kehidupan yang kekal adalah di akhirat. Kenapa orang yang senantiasa sudah sholat tapi belum bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ini yang Allah bahas di dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una. Nah itu kenapa manusia padahal sudah rajin sholat tapi dimasukkan kategori oleh Allah, dimasukkan dalam neraka ubail, celaka, karena dia orang melalaikan sholat. Kita tadi punya handphone, langsung kita jawab buru-buru. Kita tadi dengar ada yang majikan manggil pembantu, langsung harus secepatnya. Semestinya juga kita sama, sekali lagi hadirin, ketika dipanggil oleh Allah, hendaknya kita segera, jangan melalaikan. Kalau Pak Lurah, kalau manggil anaknya ada 3. Anak Pak Lurah berapa Pak Lurah? 2. Oh, punya anak nih hadirin seperti Pak Lurah nih. Tidak boleh banyak-banyak punya anak, cukup 2 losin. 2 losin berapa ini? 24. Kalau 24 bisa main sepak bola itu. Cadangan 2. Nah, ini anaknya 2. Yang satu namanya siapa Pak Lurah? Hilmi. Ya, yang pertama Hilmi ya. Yang kedua Zamzami. Oh, kayak Zamzam ya. Anak Pak Lurah namanya Hilmi, yang kedua Zamzami. Ketika Pak Lurah panggil, Pak Lurah ingin membelikan sesuatu, panggil, Hilmi, sini, tolong belikan ayah umut, beliin rokok. Si Hilmi langsung buru-buru, langsung membelikan. Tapi yang kedua tadi Zamzami mau merintah, lagi lain hari, Zamzami beli rokok. Ya, entar dulu ya. Ya, entar sebentar. Bilangnya lagi, Zamzami, segera. Ya, entar. Kira-kira marah nggak Pak? Hah? Maka kesel nggak? Ya Allah, begitu kita juga sholat. Apakah kita termasuk orang yang menyegerakan sholat kita? Inilah yang Allah tegaskan, janji Allah. Kalau kita ingin bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, dijawab oleh Allah di dalam surah
al-a'la. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholla. Ada 3 amalan. Sungguh telah sukses. Sukses dalam bahasa Arab itu namanya falah, najah. Najah berarti sukses, berhasil. Makanya negara yang paling berhasil di dunia namanya Brazil ya. Itu Madura kan, berhasil. Oh, ya. Jadi berhasil apa itu? Orang yang sukses. Ternyata man tazakka, orang yang menyucikan jiwanya. Kalau kita terbiasa sholat kita khusyuk, walaupun Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 45, sulit kita untuk khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Susah rasanya kalau kita sholat khusyuk. Tapi kalau kita sholatnya khusyuk, tadi ciri-cirinya kita sucikan jiwa kita. Ibu-ibu ikut pengajian, jaga mulut kita, jangan usil. Ada yang pakaian bajunya itu enggak selasih, roknya beda sama bajunya, dibilang itu baju kayak umbul-umbul. Betul apa tidak? Terus tiba-tiba ada jamaah baru pakai jilbab, dibilang, oh dia baru pakai jilbab itu, apa buktinya? Rambutnya kelihatan. Ketika ada jamaah pakai emas, kadang-kadang usil juga ibu-ibu, itu jangan-jangan bukan emas kuningnya. Makanya kadang-kadang yang paling pusing nih ibu-ibu. Di sini ada ibu-ibu. Tuh, ibu, suaranya mana nih ibu? Ibu, wah ibunya lagi tidur nih, atau lagi puasa, atau sakit gigi masal ya. Bapak ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah, sampai mana tadi? Sampai mana? Hah? Oh mas, nih sekarang ibu-ibu punya tetangga, punya gelang emas, dia pusing, besarnya sebesar pelek beca, pingsan. Pusing, naik asam urat, tetangganya punya motor baru. Ada nggak yang begitu? Di sini insya Allah nggak ada. Emang kenapa ikut pengajian? Hadirin hadirat yang dimuliakan, kita dilatih man tazakka, orang yang menyucikan jiwanya. Orang yang menyucikan jiwanya tenang. Saat dia sholat, sholatnya khusyuk. Saat mendapatkan musibah dari Allah, dia sabar, dia nikmati, pakai ilmu untung. Saat kakinya buntung, dia bilang, untung kaki kanan saya yang buntung, kaki kanan saya masih